Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Khairunisa dengan NIM 2412589. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Yang pertama, menjelaskan asal-usul perencanaan pendidikan. Dalam banyak literatur yang dikaji dan dipelajari bahwa asal-usul perencanaan pendidikan dimulai dari sejak zaman kuno, di mana pada masa itu para ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif yang menunjukkan kepada orang-orang antena bahwa bangsa Sparta pada 2500 tahun yang lalu telah merencanakan pendidikan untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi mereka. Selanjutnya, mengidentifikasikan perencanaan pendidikan pada awal Perang Dunia II. Perang Dunia II membawa dampak yang lebih dahsyat daripada Perang Dunia I. Banyak negara menghentikan aktivitas pendidikan formal karena fokus utama adalah pertahanan negara. Ribuan sekolah rusak akibat serangan bom, sementara banyak guru dan siswa direkrut menjadi tentara atau pekerja industri perang. Namun, dalam konteks perencanaan, Perang Dunia II justru melahirkan kesadaran baru bahwa pendidikan harus dipandang sebagai strategi global untuk membangun perdamaian. Selanjutnya, mengidentifikasikan perencanaan setelah Perang Dunia II. Pada banyak literatur dijelaskan bahwa sejak tahun 1950, negara-negara yang baru merdeka mulai menyadari akan pentingnya perencanaan pendidikan sebagai alat untuk pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Pada tahun 1951 sampai 1955, di India ada suatu realita di mana perencanaan pendidikan merupakan bagian dari kerangka pembangunan sosial dan ekonomi. Ghana, Afrika tahun 1951 memiliki suatu rencana 8 tahun di mana perencanaan pendidikan merupakan bagian dari kerangka pembangunan pendidikan mendapatkan tempat terpenting. Dan di sini juga ada menunjukkan perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia baru bisa dimulai pada tahun 1967 sampai 1968, di mana seorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda untuk memberikan semangat kepada para penjabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik secara sistematis sekalipun belum adanya unit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani perencanaan. Pada kantor wilayah dibentuk bagian perencanaan yang bertanggung jawab penyusun perencanaan tahun rutin dan pembangunan. Tugas bagian perencanaan adalah mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan program pelaksanaan sesuai dengan tugas Kanwil Kemendikbud. Yang terakhir, mencontohkan hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan.
Perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai peta jalan yang menentukan arah, tujuan, serta strategi pelaksanaan pendidikan. Sedangkan manajemen pendidikan berperan sebagai alat operasional untuk mewujudkan rencana tersebut dalam tindakan nyata. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.